Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, hadir semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Mirna pimpin kawan-kawan yang untuk membaca doa. Mari teman-teman sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanyakan, ya, pembelajaran kita kemarin itu mengenai minggu lalu itu mengenai apa? Ya, Mengenai struktur teknologi dan kaidah kebahasaan teknologi. ya, betul sekali ya, Rahmi. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan ciri kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, minggu ini materi kita apa? Apa nak? Ya, masih mengenai teks eksposisi. Oke, ya. Sekarang perhatikan ya. Ada video yang akan Ibu bagikan. Perhatikan baik-baik videonya. Jelas, Nak? Jelas. Terdengar nggak suaranya? Benar. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Ya. Sudah diperhatikan? Sudah. 6 langkah cara mencuci tangan, ya. Nah, ini tadi contoh cara mencuci tangan yang benar, ya. Ayo, siapa yang bisa memperagakan? Satu orang saja. Ibu. Ya, silakan Rami maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Nuraini, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba memperagakan ulang 6 langkah cara mencuci tangan seperti yang kita lihat di video. Langkah pertama, gosokkan kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok kulit tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela tangan, jari tangan. Langkah keempat, gosok sisi jari dalam tangan secara mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan selanjutnya langkah yang keenam atau langkah yang terakhir,
putar secara bergantian. Demikianlah 6 langkah cara mencuci tangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kami. Ya, udah baik sekali ya. Yang lain bisa? Ya, di rumah diperagakan ya. Jangan sampai cuci tangan itu hanya sekali ya. Waktunya hanya 5 detik ya. 5 detik selesai ya. Tidak bersih tangannya ya. Nah, itu tadi mencuci tangan ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya. Gambar apa ini? Sampah. Hah? Sampah. Ya. Ya, sampah yang berserakan di pinggir pantai ya. Kalau kita hubungkan ya dengan video pertama tadi mencuci tangan ya, dengan sampah-sampah ini, apa yang kamu pikirkan? Apa? Kita harus menjaga kebersihan. Apalagi? Terhindar dari kuman. Apalagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, inilah terjadi. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Kira-kira pemandangan di sini enak nggak dipandang? Tidak enak dipandang, ya. Maka itu kita harus menjaga kebersihan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Sering mencuci tangan agar terhindar dari kuman penyakit. Oke, ya. Sekarang ya, materi kita adalah apa? Teks eksposisi. Ini adik kita, ya. Kompetensi dasar keterampilan, ya. 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca, ya. Indikatornya menemukan gagasan utama dan gagasan khusus setiap paragraf pada teks eksposisi yang dibaca. 4.5.2 menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan yang dibaca, ya. Nah, ini materi kita. Apa itu? Menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, menyimpulkan isi teks eksposisi, ya. Dalam teks eksposisi itu ada gagasan, ya. Yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu terdapat ada berapa nak gagasannya? Ada dua, ya, gagasan umum dan gagasan khusus. Ya. Nah, ini gagasan umum adalah topik, ide, gagasan yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf atau menjadi inti sebuah paragraf. Ya. Sedangkan gagasan khusus, gagasan yang mendukung gagasan umum. Gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ya. Ini cara menyimpulkan teks eksposisi. Itu ada dua, ya. Pertama, menentukan ide pokok di setiap paragraf, ya. Dua, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Oke, ya. Sekarang Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Yang ada materi
kalau 21 ini. Cukup kayaknya ya. Satu kelompok lagi ya kurangnya materi ajar ya. Ini duduknya coba nak dibenerin dulu, dibenerin terlalu mepet. Nah, bukan sebelah sana. Ya. Ini dipajukan lagi tadi. Sehingga terlihat ya. Habibah, duduknya ke sana dikit. Ya. Oke. Sudah? Ya. Nah, kamu baca materi ajarnya. Ya, mana buku paket? Bawa buku paket enggak kalian? Bawa. Buku paketnya, kenapa buku paketnya disimpan? Nah, itu udah ada yang keluar. Ya. Mana? Kelompok tadi? Keluarkan buku paketnya, nah. Ini ya, dibagikan mulai. Ada yang kurang? Ya, LKPD-nya? Ini LKPD. Ya, ini untuk LKPD. Oke. Sudah? Buka materi ajarnya. Ya. Dibaca. Ya. Kira-kira dari yang sudah Ibu paparkan di depan ini, ya, salahnya yang Ibu bagikan ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, mengenai gagasan umum, gagasan khusus, ya, berikut cara menyimpulkan. Ya, silakan bertanya. Saya Bu, Ya, Rahma. bagaimana cara menemukan gagasan umum? Bagaimana cara menemukan gagasan umum? Ya, pertanyaan dari Rahma. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rahmi, silakan. Gagasan umum biasanya terdapat pada paragraf awal. Ada lagi, nak? Ada lagi pertanyaan ya jawabannya selain di paragraf awal? Yohanes? Bagaimana? Apakah letak gagasan umum itu hanya di paragraf awal? Ya Bu. Hah? Tidak. Lalu di mana? Ya, bisa di akhir. Ada juga yang disebut dengan paragraf campuran. Ya, paragraf campuran itu letaknya ya gagasan umumnya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Nah, kalau dia berada di awal paragraf, gagasan utamanya dia disebut apa, nak? Disebut paragraf deduktif.
produktif. Ya, Rahmi, pinter ya. Ya, kalau dia berada di akhir, gagasan utamanya disebut dengan Paragraf induktif. paragraf induktif. Ya, Habibah yang jawab. Ya. Berikutnya, ya. Kalau dia berada di akhir dan di tengah, itu disebut dengan paragraf campuran. Ya, paham ya? Ya. Berikutnya untuk yang tadi terakhir menyimpulkan, ya, menyimpulkan gagasan utama. Bagaimana caranya tadi? Wawan? Bagaimana, Wan? Jangan bengong, Wan. Dibaca bukunya, Wan. Ya, bagaimana tadi nak cara menyimpulkan, Nak? Ya, Habibah. Menentukan ide pokok di setiap paragraf, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Ya, pertama menemukan dulu gagasan utamanya, baru kita menyusun dari gagasan gagasan utama yang kita dapatkan dari setiap paragraf tadi disusun. Nah, itulah yang disebut dengan menyimpulkan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, Nak? Sudah paham? Yakin paham? Tegar paham? Tegar? Paham? Ya. Kalau sudah paham, nah itu tadi LKPD-nya ya sudah Ibu bagikan. Ya. Perhatikan LKPD-nya. Di situ ada gambar, Nak ya. Ada gambar, ya. Nah, gambarnya sama yang dengan Ibu contohkan tadi di papan ya, di ini ya, di depan ya. Apa gambarnya? Ya, di situ ada judul teksnya manajemen pengolahan sampah dengan gambar sampah tadi ya. Nah, sekarang untuk jelasnya perhatikan. Di situ ada paragraf, ada beberapa paragraf di teks itu ya. Nah, sekarang Ibu contohkan paragraf pertama saja. Ya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, ya. Bisa dijadikan sumber pendapatan, sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Wawan, dibaca bukunya. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Nah, dari paragraf pertama ini ya, bisa kita tentukan gagasan utamanya. Ya, ayo bantu berpikir Ibu, di mana letak gagasan utamanya? Di mana letak gagasan utamanya? Yang mana, Rahma? Ayo yang lain masa yang nanya, yang jawab Rahma terus. Ya, di mana gagasan? Ayo mana, Nak? Sampah bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Ya, sampah bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Nah, itu gagasan umumnya. Yang mana gagasan khusus? Gagasan khususnya itu ya ada beberapa kalimat di situ. Nah, di selanjutnya ya, misalnya sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang ekonomi. Ya. Warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Ya, warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta. Nah, ini bisa dijadikan gagasan khusus. Ya. Paham, Nak? Nah, sudah Ibu contohkan satu ya. Ya. Nah, untuk tugasnya ya, tugasnya di situ ada juga ya, pemerintahnya perhatikan ya. Pertama, tentukanlah gagasan umum serta gagasan khusus yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, tahu ya? Yang mana tugasnya? Coba yang tugasnya. Nah, ini tugasnya. Ya, tuh. Ya, berikut yang kedua, ya, simpulkan isi teks tersebut berdasarkan gagasan umumnya. Nah, itu tugas kamu.
Nah, kerjakan ya secara berkelompok ya, sama-sama berdiskusi, jangan main-main ya, saling bantu dengan kawannya ya. Nah, yang itu dikerjakan ya, silahkan dikerjakan dari paragraf 1 tadi. Ya. Ya, ada berapa paragraf di situ? 4. Ada 4. Tentukan gagasan umumnya, tentukan gagasan khususnya. Setelah itu ya, kalian buat kesimpulannya. Paham ya, Mas? Oke. Ini tadi kerja kelompok. Nah, silakan bekerja. Ibu beri waktu 20 menit. Ya. Setelah itu setiap kelompok presentasikan ke depan. Tulis yang rapi ya, supaya nanti kawannya bisa baca kalau kawannya yang maju untuk presentasi. Ya, Habibah jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat nak, jangan terlalu dekat dengan kawannya. Jaga jaraknya.
Sampai di mana? Paragraf 3. Kelompok 2 bagaimana? Sampai di mana? Paragraf 2. Nulisnya jangan ganti-gantian seperti itu, nanti kawannya beda-beda tulisannya ya. Sudah, sampai di mana? Kelompok 3. Paragraf 3. Oke. Kelompok 4 bagaimana? Paragraf 2. Ya, sedikit ya. Jangan terlalu dekat lah. Jaraknya, dijaga jaraknya. Jangan turun maskernya. Tegar, maskernya dipakai dengan benar tegar. Bagaimana, Nak? Sampai di mana? Paragraf. Sudah selesai kalian? Sampai di mana? Paragraf 3. Sampai paragraf berapa? Ada yang sudah?
2 ya. Jangan jaga jaraknya. Sudah? Ya, kalau sudah jangan lupa tulis nama ini apa nama kelompoknya, ya. Kelompok berapa dan siapa saja anggotanya. Ya, jangan lupa ya. Tulis kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Kelompok 3, kelompok 4 sudah? Paragraf 4. Bagaimana dengan kelompok 3? Kesimpulan, oke, ya.
3? Sudah? Ya, jangan lupa tulis nama ya, nama kelompok dan ininya ya, nama anggotanya. Siapa saja orangnya? Mirna kelompoknya sudah belum? Nah, lanjutkan. Ibu tunggu. Kelompok 2 bagaimana? Paragraf 4, sedikit ya nak ya. Ya, kita tunggu sebentar, kelompok 2 dan kelompok 4 itu belum selesai. Ayo nak, cepat sedikit, waktunya sudah ini ya, sudah mepet ini. Yang sudah, kelompok 4 bagaimana sudah? Nah, sudah, tinggal kelompok 2 ayo. Ayo kelompok 2, semangat kelompok 2. Teddy, jaga jaraknya Teddy. Bagaimana? Sudah? Siap-siap ya untuk presentasi siapa nanti ke depan ya. Yang sudah ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 siap siapa yang presentasi ke depan?
mana? Sudah? Ya. Jangan lupa tulis kelompoknya, kelompok berapa, dan nama anggotanya. Oke, kita mulai presentasinya ya. Kita mulai presentasinya. Silakan kelompok 1. Dan siapa yang maju ke depan untuk presentasi? Ya. Wilujeng tasnya jatuh. Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Triwana Triwilujeng. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Paragraf berapa? Iya. Daftar lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaligram, mengedukasi warga serta pengurus RW beserta melakukan pengelolaan sampah, pembuangan sampah, dapur atas sampah rumah tangga di bawah kompos dan budaya. Yang lain jangan ribut, perhatikan kawannya. Akan dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di sampah itu hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dari swasta dan di lingkungan sekitar. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi kesejahteraan bagi warga dan pemasukan yang positif. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa disarankan untuk menurunkan kadar badan. Yayasan umum terdapat pada Kalimantan, kegiatan yang dilakukan oleh Kalimantan Kota Bekasi. Yayasan khusus terdapat pada Kalimantan Kerja serta mengurus RW melakukan pengelolaan sampah lingkungan, sampah dapur atau sampah rumah tangga juga menjadi kebutuhan dari pupuk cair. Maka yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh di samping itu kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu hasil kompos juga ke instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa sebenarnya kegiatan bagi warga untuk pemasukan desa. Termasuk juga produksi pupuk cair bisa disatukan untuk menurunkan kadar badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, silakan siapa yang maju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Berdasarkan data-data tersebut, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Bagaimanapun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Kesimpulan paragraf 3, gagasan umum. Pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Itu kesimpulan atau gagasan umum? Kesimpulan paragraf 3. Mana? Itu gagasan umumnya. Ya. Ya, sudah dibaca. Ya, gagasan umumnya apa? Gagasan khususnya apa? Gagasan umum, pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Gagasan khusus, masyarakat diajari memilih sampah organik dan anorganik. Peran pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Oke, ya, tepuk tangan dari perwakilan kelompok 2 tadi. Berikutnya perwakilan kelompok 3. Siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Gunawan dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi dengan kerjasama. Paragraf keempat, dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Gaya pendidikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar teknologi untuk memperbaiki jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil mengambil helikopter di dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah biaya dapat diberikan. Bahan bakar juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produknya. Hal tersebut tentunya akan lebih ringan dan mudah. Gagasan umum dari paragraf keempat, dalam pengolahan sampah diperlukan teknologi. Gagasan khusus dari paragraf keempat, gaya pendidikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk memperbaiki jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil mengambil tingkat swasta di dalam menyajikan teknologi pengolahan sampah, gaya dapat lebih mudah. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Kesimpulan dari paragraf keempat, dalam pengolahan sampah diperlukan suatu teknologi. Biaya penyediaan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan gara-gara sampah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perwakilan dari kelompok 3. Berikutnya perwakilan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dwi Habibah, perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan manajemen pengolahan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga sedang mengurus warga setempat melakukan sampah lingkungan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Dalam pengolahan sampah diperlukan suatu teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawannya ya di depan tadi ya. Oke. Sebelum tugasnya dikumpulkan ya,
dan sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ya, siapa yang bisa menyimpulkan, ya, atau merangkum kegiatan kita, ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan, siapa nak? Ya, Sherina, silakan Sherina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan KD 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang dibaca. Kita bersama-sama melakukan diskusi guna menentukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Demikianlah rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpul nak tugasnya. Kumpul tugasnya. Sudah semua nih? Sudah. Oke, ya, Mas kelompok ya. Ibu koreksi dulu sebentar. Ya, tunggu sebentar ya, jangan ikut ya. Siapa itu yang berisik sekali? Rahma lu. Bukan Bu. Rahma lu. Ya, isi Bu. Dari hasil yang sudah Ibu apresiasi, yang sudah Ibu beri nilai, ya. Kelompok 4 dan kelompok 1 itu mendapatkan nilai 100. Karena jawabannya sudah sempurna, ya. Gagasan umumnya, ya, sudah tepat, ya. Gagasan khususnya juga, ya. Kesimpulannya juga, nah, sudah benar semua, ya. Nah, untuk kelompok 3 ini kesimpulannya belum sempurna, ya. Untuk gagasan umum dan gagasan khususnya sudah semua baik, ya, sudah benar semua, ya. Hanya kurang di kesimpulan. Nah, untuk kelompok 2 ini hanya menuliskan gagasan umum dan gagasan khususnya. Nah, ini sudah benar.
mengapa tidak menuliskan kesimpulan di sini? Kelompok 2. Bagaimana nak? Hah? Buru-buru? Kenapa? Waktunya cepetan ya? Rasanya sudah ya, udah banyak waktunya ya? Ya. Ya, lain kali ya dipahami dulu ya. Paham nggak maksud dengan kesimpulan? Paham nggak dari kesimpulan itu maksudnya apa? Hah? Ya, kesimpulan itu nak ya, itu ya kumpulan dari gagasan umum. Nah, gagasan umum yang kamu tulis di sini ini kan ada gagasan umumnya, sudah ada. Nah, gagasan umum ini disatukan, disusun lagi. Ya. Nah, itu namanya kesimpulan. Ya, jadi tentukan dulu gagasan umumnya, gagasan umum. Setelah ditentukan gagasan umum tadi, dari gagasan umum tadi disusun menjadi paragraf. Seperti itu. Ya, sama halnya juga dengan kelompok 3. Ya, sama. Nah, apa ini kesulitannya nak? Adakah kesulitan lain atau hambatan lain nak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Ya. Baiklah. Untuk agar menambah pemahaman kamu, ya, Ibu berikan satu tugas lagi, ya. Ini untuk pekerjaan rumah, ya. Pertemuan berikutnya kamu kumpul. Nah, tugasnya sama seperti ini, ya. Pertama, menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam sebuah paragraf. Lalu, kedua, kamu menyimpulkannya, ya, tugasnya. Nah, teksnya kamu silakan cari ya di Google, ya, silakan cari. Nah, jangan lupa nanti sumbernya kamu dapat itu sumbernya dari mana itu dicantumkan, ya. Paham nak? Oke, ya. Ibu tunggu pada pertemuan berikutnya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan materi yang akan kita pelajari pada kegiatan berikutnya mengenai puisi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, ya, silakan Mirna diakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah teman-teman sebelum kita pulang berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam